banyak restoran yang stated halal tapi ternyata bahannya nggak halal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kogi Putratama. Gue kepikiran buka bisnis itu salah satu inspirasi adalah nyokap sendiri. Kenapa? Karena memang nyokap yang udah memulai ini semua gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal jalanin aja gitu. Kalau kita bicara kuliner atau bidangnya yang dipilih, itu pasti terutama yang kita lihat potensialnya dulu, kira-kira gimana sih di masyarakat saat ini. Dan kalau kita lihat sendiri kan makanan itu menjadi suatu kebutuhan pokok ya, yang memang kita nggak bisa lepas dari makanan untuk menjadi asupan kita sehari-hari, untuk kita bertenaga, untuk kita kerja. Jadinya kita coba jualan makanan deh, gimana biar kita bisa ada di tengah-tengah masyarakat ketika mereka beraktivitas. Apa jadinya onigiri? Karena ya resep awal yang di legasikan itu dari nyokap adalah onigiri gitu. Jadi ya kita berangkat dari situ. Terus banyak sih yang kita lakukan untuk review ulang gitu, karena memang relevansinya perlu banget kita cari sama masyarakat, karena kondisi onigiri itu di Jakarta memang tidak se-hype onigiri di Jepang yang menjadi kebiasaan sehari-hari, karena memang mobilitas di Jepang itu kan sangat tinggi banget gitu. Walaupun di sini ada mobilitas tapi nggak setinggi di Jepang gitu. Jadi sampai sekarang kita relevansi itu masih kita coba ulik, gimana biar kita bisa lebih dekat sama masyarakat di tengah-tengah aktivitas itu sih. Pertama-tama memang ini juga atas izin Allah ya, kayak sepanjang kita izin atau memang jalanin usaha itu kita banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya, seperti kita harus punya sertifikasi apa gitu untuk kerjasama sama korporasi apa. Jadi kejadiannya lucu sih, kenapa kita bisa jadi aware ke arah halal gitu. Pada saat waktu itu kita pitching buat AirAsia. AirAsia kebetulan waktu itu yang kontak kita, dia butuh onigiri, meeting lah sama pihak AirAsia. Terus kita datang, di invite, oke, onigiri lu kita udah cocok nih gitu, alhamdulillah. Terus dia tanya halal nggak gitu. Halal dong, maksudnya kita yakin bahwa ya kita muslim gitu, udah jalanin usaha ini bertahun-tahun gitu. Ya udah, kita dengan PD-nya kita jawab gitu, halal gitu. Tiba-tiba di-cut sama dia, mana sertifikat lo? Udah, akhirnya dia bilang yang along the way pada saat training halal itu banyak yang ngerubah pola pikir kita ketika kita membeli bahan-bahan makanan tersebut gitu. Pasti kita kalau mau beli nanya sertifikasi ya halal apa enggak, ada apa enggak gitu. Kalau misalkan ada yang nggak halal, ya lo nggak bisa bilang halal kalau lo nggak punya sertifikat halal gitu. Jadi secara bisnis mungkin sertifikasi halal ini penting ya gitu. Maksudnya nggak punya sertifikat, minimal kita punya flow chartnya. Kayak misalkan kita beli supplier ayam rica yang udah jadi, apakah dia harus punya sertifikasi halal dulu? Enggak, tapi kita harus request flow chart lu gimana gitu. Jadi kita ada pertanggungjawabannya gitu. Setelah itu juga gue jadi lebih aware, kayak misalkan banyak restoran yang bilang halal tapi banyak pakai angcu, sedangkan angcu itu udah stated di botolnya itu ada alkohol. Ya bisa dicek di pasar-pasar terdekat, itu beredar di mana-mana. Sekarang juga mirin itu ada yang pakai dan ada yang enggak. Dari situ sih kita jadi aware kira-kira mana sih restoran yang aman atau enggak gitu.
sepengetahuan gue, kalau misalkan kita daftar halal itu nama pun harus diganti. Di Futagoya Blok M itu kita inspirasinya memang ada trigger dari company dulu, kayak misalnya bikin miso cream gitu. Itu ada timnya yang memang men-trigger kita untuk bikin suatu produk. Nah, tapi kita ulik lagi, ternyata memang kita deket nih sama kuliner sop kaki kambing. Akhirnya kita bikin kuah itu semirip sop kaki kambing. Pertama yang gue baru dapat pelajaran di workshop company kemarin, itu kita perlu cari lokomotif produk yang bisa menunjang bisnis kita running terus. Kalau es kopi ya, yang tren sekarang, ya lokomotif produknya es kopi susu. Bukan bikin ombak baru, tapi kita ngikutin ombak yang sejatinya memang itu udah ada gitu. Jadi itu yang memang dicari juga. Nah, ya salah satunya kenapa kita bikin udong, mindset udong kan sebenarnya kayak mie ayam kan. Dan orang Jakarta tuh dekat dengan mie, yang memang kita coba dekat dengan kesehariannya. Baru deh supporting produknya apa untuk naikin basket size-nya, opsi belanja orang lebih banyak. Keputaran produknya itu memang harus dipikirin, kita mau main di produk yang mana, sisanya supporting. Tapi bukan berarti nggak ada celah yang kita bisa mainin di antara produk itu. Bisa jadi kayak misalkan produk yang perputaran kita kenceng itu bahan dasarnya mahal, tapi karena kita main volume itu menjadi works gitu. Iya, nah, terus bisa jadi barang yang hanya sifatnya supporting aja itu kita bikin bahan dasarnya murah, tapi ketika dia masuk ke penjualan, dia supportnya juga kurang lebih sama kayak udong. Olahraga lari itu baru-barunya hype di Jakarta gitu. Akhirnya kita coba bikin di 2014 atau 15 gitu. Kita coba bikin dan responnya alhamdulillah bagus. Tapi kan kita sifatnya fun run ya. Terakhir kita bikin di 2017, itu kita bikin lagi, itu nggak semenarik yang sebelumnya. Behavior orang lari itu udah mulai berkembang nih. Dari yang target kita dulu fun run, tapi sekarang udah yang serius-serius gitu. Jadi waktu terakhir kita develop event itu agak kesulitan juga, tapi tetap kita di situ. Kenapa kita bikin ya, kita butuh awareness di target market kita. Produk yang dipasarin, kalau ngomong onigiri, alhamdulillah kita partnership dengan Tuku gitu. Jadi Tuku sendiri pun udah gede ya gitu, dan banyak support yang kita dapetin gitu. Di sisi lain sebelum pandemi ini kita partnernya juga lumayan banyak penyebarannya, kayak misalkan di Circle K, Airlines juga gitu. Dan Airlines juga waktu itu reach sampai Jepang. Kita kaget juga bisa sampai ke sana. Untuk onigiri sifatnya tuh dia bisa travel sendiri. Kalau yang Futagoya ini memang kita menawarkan dine-in sih. Ambience Jepang, terus emang kedai kecil yang sederhana bisa dibilang. Kalau ngomongin loyal customer, ada banget sih. Ada banget dari onigiri sampai yang Futagoya saat ini, walaupun baru berjalan 3 pekan ya. Enggak di tengah-tengah, bukan makanan besar, tapi itu demand-nya masih ada. Tapi seperti yang tadi gue bilang, itu bukan menjadi suatu kebutuhan pokok. Apalagi di kondisi pandemi ini, orang juga agak mikir-mikir gitu. Proses kita menentukan produk, apalagi pada saat kondisi pandemi kayak gini, itu melihat dari bahan yang ada, yang kita punya. Udong itu kita waktu itu stoknya masih lumayan banyak gitu, tapi nggak separah itu, cuma ada lah gitu. Nah, itu kita sebut dead stock. Ya COGS kita pasti akan naik karena ini barang nggak kejual. Jadi mau nggak mau kita bikin sesuatu. Akhirnya dari udong, terus dari beberapa bahan yang ada, kita coba ya paling relevan itu si udong. Jadi dulu di FX kita juga jual udong. Jadi kalau dibilang relate sama onigiri sih, relate-nya lebih ke
culture Jepangnya aja sih, culture Jepang. Terus sama kalau ngomongin bisnis, ya kita gerak based on apa yang kita punya gitu. Dan tim kita banyak banget support seperti brainstorming dan di-trigger resep-resep gitu. Memang kondisi apalagi pandemi itu kita dipaksa bahkan diharuskan ya. Bisa mungkin kita tidak mengeluarkan dana yang sia-sia. Bahkan diwajibkan kalau bisa kita nggak usah ngeluarin dana gitu, untuk menjadikan sesuatu yang baru gitu. Ketika itu udah ada respon positif, oke, dikembangin gitu. Jadi memang kita agak tegang juga sih gitu. Alhamdulillah, maksudnya Allah kasih jalan ya gitu. Atas izin Allah kita ada kayak les masak sendiri gitu, kita ngulik. Nah, salah satunya si brisket itu. Dan waktu itu ya kita ngulik prosesnya gimana nih yang biar orang makan daging tuh empuk, tapi makan dagingnya daging brisket ya, yang memang pada dasarnya brisket tuh nggak empuk sama sekali. Ya akhirnya ternyata orang respon positifnya something uniknya tuh di brisket. Jadi memang belum ada nih udang pakai beef brisket gitu. Kalau mie lain sih ada sih gitu, tapi kita tawarkan brisket yang berbeda. Banyak orang atau banyak restoran yang stated halal, tapi ternyata bahannya nggak halal gitu. Ya alhamdulillah waktu itu kita udah pernah sertifikasi. Jadi kalau semuanya kita ambil di pasar, bukan di supplier, minimal kita komunikasi untuk kita request flow chartnya bisa nggak gitu, cara pemotongannya bisa nggak. Karena halal ini bukan hanya prosesnya aja yang dilihat, tapi kebersihannya juga. Yang gue dapet dari info teman, beliau sempat tinggal di Washington gitu. Nah di sana tuh halal marketnya malah lebih dicari gitu. Itu menjadi value yang lebih ketika orang tahu, oh ternyata Islam tuh memperhatikan sampai segitunya ya perasaan hewan tersebut ya. Terus kalau ditanya supplier atau pasar, sebenarnya bisa dimanapun, tapi pasti kita akan cek flow chartnya gimana gitu. Balik lagi ntar ujung-ujungnya ke cash flow ya, kira-kira cash flow masing-masing restoran tuh yang tepat yang mana. Kan ada, kalau supplier tuh kan ada term of payment yang minimal bayar seminggu atau sepekan, 2 pekan, 3 pekan gitu. Jadi ya balik lagi ke cash flow masing-masing gitu. Ya yang memang cash flow-nya bagus banget atau memang dia nyaman dengan beli cash langsung, monggo bisa gitu. Bahkan itu juga apalagi kalau kita belanja ke pasar itu saling mensupport ya. Dalam arti perputaran ekonomi jadi lebih memacu masyarakatnya sendiri gitu, karena kan hidup ya gitu pengeluarannya. Itu sih kurang lebih. Yang terakhir untuk beli bahan, ya kalau misalkan kita belum ada arah sertifikasi halal, minimal ya kita kenal sama orang tersebut yang memang terpercaya, amanah gitu. Ya insya Allah minimal itu aja sih gitu.